Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farizal dengan nomor induk mahasiswa 2205040001. Di video ini saya akan menjelaskan dan menyebutkan asas-asas hukum pidana dan asas-asas hukum perdata untuk mengikuti ujian semester akhir semester ganjil mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Baik, simak langsung penjelasan dari saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan asas-asas hukum pidana. Ada sejumlah asas yang dikenal dalam hukum pidana. Asas hukum pidana adalah asas legalitas, asas teritorial, asas personalitas, asas perlindungan, dan asas persamaan. Diterangkan Fitri Wahyuni dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, asas hukum pidana dapat dikategorikan berdasarkan dua kelompok besar. Pertama, asas hukum pidana menurut waktu. Asas yang masuk penggolongan ini adalah asas legalitas. Kedua, asas hukum pidana berdasarkan tempat dan waktu. Adapun asas-asas hukum pidana yang masuk dalam penggolongan ini antara lain asas teritorial, asas personalitas, asas perlindungan, dan asas persamaan. Berikut adalah asas legalitas. Asas legalitas atau definition of legality merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur lebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Kehadiran asas legalitas dalam peraturan undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidanakan kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Asas teritorial, asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan negara. Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya, dan oleh sebab itu negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Kehadiran asas teritorial dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 2 KUHP yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Asas nasional pasif atau asas perlindungan menurut asas hukum pidana yang satu ini berlakunya perundang-undangan pidana didasari pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar negeri dengan tidak persoalkan kewarganegaraan, apakah pelaku adalah warga negara atau orang asing. Jika disederhanakan, pada intinya asas perlindungan melibatkan pada perlindungan dengan unsur nasional terhadap siapapun dan dimanapun. Kehadiran asas perlindungan dalam perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 4 KUHP yang diperluas dalam pasal 8 KUHP. Selanjutnya saya akan menjelaskan asas hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur tentang hal-hal privat atau hal yang menyangkut kepentingan perseorangan saja. Mengingat aturan hanya bersangkutan dengan kepentingan perseorang saja, maka hukum perdata termasuk ke dalam jenis hukum privat yang didasarkan beberapa asas. Untuk mengetahui apa saja asas hukum perdata, maka di video ini saya akan menjelaskan beberapa asas hukum perdata. Yang pertama, asas kebebasan berkontra. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam ketentuan pasal 138 ayat 1 Perundang-undang yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Mendasarkan asas hukum perdata ini, maka setiap pihak memiliki kebebasan untuk melakukan hal berikut: membuat atau tidak membuat perjanjian kontrak, terus mengadakan perjanjian dengan siapapun atau pihak manapun, menentukan isi kontrak atau perjanjian, melaksanakannya atau persyaratannya, menentukan bentuk kontrak atau perjanjian secara tertulis ataupun lisan. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai asas bahwa segala jenis perjanjian haruslah ditepati. Perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, isi perjanjian haruslah dihormati mengingat substansinya sangat penting, selayaknya undang-undang yang mengikat pihak-pihak terkait. Asas konsensualisme.
Asas konsensualisme ialah asas yang mengatur bahwa perjanjian haruslah didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak terkait yang dicantum dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Asas itikat baik. Asas itikat baik dikenal pula dengan istilah golden rule atau good faith, dijelaskan dalam pasal 138 ayat KUHP 3 bahwa perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikat baik, yakni melaksanakan perjanjian dengan kejujuran. Asas kepribadian. Asas kepribadian ini menekankan bahwa ruang lingkup melakukan perjanjian hanyalah berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Demikianlah penjelasan dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.